ilmu dan amal yang menjadi bekal di samping dirimu tiap saat mengiringmu ke liang lahat. Penceramah kita dengan Qori telah hadir di tempat acara pada hari ini, walaupun suasananya rintik-rintik, namun semangat tidak mundur. Yang terhormat Bapak Sesepuh PKB Nadigaluh, yang terhormat Bapak Ketua dan anggota pengurus Nadigaluh, dan yang kami sayangi anggota Nadigaluh Provinsi Jambi. Acara Halal Bihalal tahun 2022 kita mulai diawali dengan pembacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Saidat. Kami persilakan. Sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi summa ila qubur wal mu'minin wa khususan ila azhiyah wa ila hadhil majlis sayulna wa lahumul fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Ismail SPJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mewakili sesepuh gitu, walaupun belum sepuh tapi ya gitu anggap tua lah, kita kepada Pak Haji Ramli mohon disampaikan
tausiah kepada kami. Walaupun sepuh ini masih kepingin banyak mendengarkan mungkin ada trik-trik tertentu untuk menghadapi masa tua. Nah, itu. Kiranya kami akui wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada saya diundang untuk menyampaikan sambutan dari kita Pak Muhammad Syarif Jamal. Tadi sebelum saya kesini saya coba kontak beliau. Ternyata ada 4 poin yang saya catat yang minta disampaikan. Jadi itu saja sedikit singkat. Pertama, apresiasi dan terima kasih atas kerja keras dan kerja cerdas kerja ikhlas panitia yang telah menyiapkan kegiatan ini. Yang kedua, terima kasih pula yang sedalam-dalamnya dan sebesar-besarnya dan setinggi-tingginya kepada kita semua yang telah berkenan hadir serta berkontribusi memberi sumbangan untuk mendukung kegiatan ini. Wabil khusus selamat datang kepada Pak Jafar dari Merangin. Ya, satu hidayah hari ini beliau bisa hadir. Yang ketiga, terima kasih juga yang setinggi-tingginya kepada Ustaz Haji Ramli, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam, serta Al-Mukarram Qori kita Ismail Pendidikan Islam, Sarjana Pendidikan Islam. Selanjutnya, beliau juga minta sampaikan atas nama seluruh pengurus mengucapkan minal aizin dan wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk kita semua. Mari kita abaikan segala perbedaan sikap, status maupun narasi dan diksi dalam grup WA yang kadang menyebalkan, yang kadang membingungkan. Mari kita bangun kebersamaan untuk merekat silaturahmi seluruh para purna dikbud yang tergabung dalam grup WA ini. Mudah-mudahan ke depan Pak Adi bisa mendesain program yang bisa bermanfaat untuk kita seperti yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya, itu kunjungan takziah bersama dengan ada bingkisan atau santunan untuk para musibah yang mendapat musibah. Ya, mudah-mudahan nanti Pak Adi bisa membuat semacam angketnya di grup, ya, berapa besarnya, siapa pengumpulnya, bagaimana cara mengumpulkannya. Saya kira itu saja amanah yang disampaikan kepada saya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, mari kita persembahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala bukan cepedak saja ya. Cepedak tubuh dekat pohon dunia. Bukan tegak-tegak saja, tegak di bintang. Seiring balap yang berubah bersalah di rukun bumi. Seiring salah kami sembah kami susun yang sepuluh. Saya minta izin dengan Pak Sepupu, abang, kakak, anak saya, pemecakap anak sepatah, kemudian ada sebaris. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan, kecuali saya terima kasih dengan panitia. Karena Pak Adi itu saya tengok kerjanya luar biasa, luar biasa. Bukan hanya saat ini baik, jauh sebelum beliau sudah banyak meluangkan waktu, pikiran, tenaga sehingga acara ini kita bisa lakukan. Di pada penyampaian ini ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Barangkali ada banyak tua-tua sebenarnya. Apa umur baru setahun jago kira? Darah baru setahun minang. Akalnya baru selilit tunjukkan. Demikian, mohon maaf, alhamdulillah, bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil
li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ya penceramah ialah waktu penceramah. Sebenarnya ini ahli penceramah galau, ahli kata sambutan galau, ada? Ya, tapi kita terus ingin berusaha agar hidup ini punya makna dan arti. Yang baru pensiun bukan berarti umurnya lah tua, ya. Karena saya yakin waktu orang tua kita dulu, waktu kita lahir, sering tidak mencatat tanggal lahir. Ya, tanggal lahir yang lebih banyak dicatat itu tanggal kematian. Itu ditulis sekarang di dinding-dinding pakai huruf Arab Melayu. Telah berpulang ke rahmatullah ayahanda kami tanggal sekian, jam sekian, bulan sekian. Untuk karena nak buat 100 harinya, 40 harinya, ya, all tahunannya. Tapi kalau lahir seringkali tidak begitu dicatat. Pas nak masuk sekolah lingkarkan tangan di atas kepala. Apabila ujung tangan sudah nyentuh di kuping, maka bolehlah masuk sekolah. Yang kasihan ada kawan tangannya pendek, kepalanya besar, ya. Saya kelahiran 69, tapi di ijazah lebih tua saya dari kakak saya. Ya. Iya, sebulan lamanya tua saya. Jadi pensiunnya dulu saya dari kakak saya. Jadi 7 tahun lagi saya akan bersama dengan bapak. Kalau boleh nerima pensiunan di luar ikut, saya nak masuk juga, ya. Dengan terbuka. Ya. Itulah namanya kehidupan. Tadi ada orang kampung saya yang pensiun juga. Tadi ada orang nyukur sampai ke rumahnya, tak enak dah datang. Tapi katanya tadi nak nyusul. Namanya Bapak Dr. Andes Haji Ahmad HR, ya. Belum ada datang nampaknya kan. Jadi kalau beliau tidak datang, mohon maaf saja. Nah, ya, itu keluarga saya, ya. Nah. Beliau cerita, mobil LGX itu waktu saya jadi kepala dinas pendidikan dulu, itu bukan main-main banget. Tapi sekarang tak hebat. Bukan sering orang mengatakan setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada orangnya. Ya, ada setiap kita mungkin menjadi idola di zaman kita masing-masing. Tapi hidup itu harus terus kita jalankan, ya. Apapun itu keadaannya, kita ingin hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Maka doa Rasulullah, Allahumma aslih li dini allazi huwa ismatu amri. Ya Allah, sempurnakan akan agamaku karena dia merupakan penjaga dari semua urusanku. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'asi. Sempurnakan akan duniaku karena disinilah tempat tinggalku. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Sempurnakan akhiratku karena di sanalah tempat kembaliku. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikan bertambahnya usiaku beriring dengan bertambahnya kebaikan. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikan kematianku sebagai penghapus dari semua dosa-dosa. Maka kata para ulama, ahsan nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu, kata Rasulullah. Sebaik-baik manusia itu orang yang panjang umurnya, baik amalnya. Wa syarrun nas man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruk manusia orang yang panjang umurnya tapi buruk amalnya. Kita pengen bertambahnya usia, bertambahnya kebaikan kita. Kita mungkin bukan orang yang suci, tapi kita ingin mensucikan dosa-dosa kita. Kita mungkin bukan orang yang terbaik, tapi kita tetap ingin menjadi orang yang baik. Maka kita tidak perlu menstandarkan kebaikan kita kepada orang lain. Standarlah kebaikan itu kepada diri kita sendiri. Bagaimana dari satu hari kepada hari berikutnya kita selalu ada perbaikan-perbaikan. Maka kita tidak mungkin dapat ikuti kawan mungkin dalam satu Ramadan mungkin 5 kali khatam Quran. Tapi kalau biasanya kita cuma 1 juz satu Ramadan, kita pengen tahun kedua, berarti lebih baik daripada kemarin.
Lama-lama tidak jarang setelah tahajud mulai ke depan dengan tahajud berarti ada perbaikan berikutnya. Ya. Semua pasti ada batasnya. Siang dibatasi dengan terbenamnya matahari, malam dibatasi dengan terbitnya fajar, jabatan dibatasi dengan periode, umur dibatasi dengan ajal. Tidak ada yang kekal. Yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu bahwa kita bukan orang yang kekal. Setiap orang diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Sering saya sampaikan bahwa Allah menciptakan surga pada prinsipnya. Secara filosofi Allah pengen kita masuk surga. Buktinya setiap ibadah selalu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Orang baca Al-Quran, alif, lam, mim, alifnya 10 kebaikan, lam 10 kebaikan, mim 10 kebaikan, alif, lam, mim sudah 30 kebaikan. Dapat kita bayangkan kalau seandainya dalam Ramadan kemarin kita bisa menghatamkan Al-Quran 6.666 ayat, berapa banyak huruf yang kita baca. Kalau kita sholat berjamaah 27 derajat, sholat subuh berjamaah seakan-akan beribadah semalam subuh. Begitu banyak yang ibadah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Allah menciptakan surga, sesungguhnya Allah tidak pengen kita masuk surga. Allah menciptakan neraka, sesungguhnya Allah tidak pengen kita masuk neraka. Buktinya begitu banyak amal-amal penghapus dosa. Kamu berniat berbuat baik, tidak kamu laksanakan, sudah dicatat satu kebaikan oleh Allah. Kamu berniat berbuat buruk, tidak kamu laksanakan, belum dicatat dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 70 kali saja sehari, walaupun dosamu sebanyak pasir di pantai, sebanyak daun di pohonan, tetap akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu berjalan ke masjid, satu langkah satu kebaikan, langkah satunya menutupi satu dosa. Kamu beribadah puasa dengan ikhlas karena Allah, akan diampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Artinya begitu banyak amalan penghapus dosa. Maka wala taihasu bir rahmatillah, jangan kamu berputus asa atas rahmat Allah. Begitu banyak kebaikan-kebaikan diberikan oleh Allah kepada kita. Maka berbuat baik sekemampuan kamu. Ittaqullah mastata'tum. Ya, bertakwalah kepada Allah sekemampuan kamu. Kemampuan kita lah. Kita mungkin harta kita tidak sebanyak orang yang mungkin setiap sedekah jutaan, tapi mungkin harta kita yang sedikit tetap kita bersedekah di jalan Allah. Tugas kita tidak menjadikan sesuatu itu sukses. Allah akan melihat bagaimana perjuangan kita, itu saja yang dilihat oleh Allah. Ya. Persoalan ibadah kita diterima oleh Allah atau tidak, biarlah itu urusan Allah. Kita hanya mampu berusaha untuk memperbaiki hati kita, untuk ikhlas karena Allah. Begitupun kita tidak mampu menyuruh orang, mengajak orang, memaksa orang untuk menyenangi kita, tapi kita dapat membuat hati kita untuk tidak membenci siapapun, karena kitalah sang pemilik hati ini. Maka teruslah berbuat baik, ya. Alhamdulillah, saya begitu banyak ketemu kawan-kawan yang purna bakti ini di berbagai tempat, sudah jadi pengurus masjid, jadi ketua masjid, ya, jadi takmir masjid, begitu banyak. Alhamdulillah. Artinya apa? Minimal dengan jabatan itu menjadikan dirinya termotivasi untuk terus datang ke masjid. Jadi kalau ada orang yang masih masuk neraka, labengahnya, tidak, labengahnya. Cuma yang kita pengenkan sekarang, kalau dapat itu surga itu levelnya agak tinggi, ya dah. Kalau Pak Ketua Panitia tadi itu tentu level surganya agak di atas, sudah. Itu di bawah-bawah dikit jadilah, ada. Yang penting masih masuk surga. Maka surga itu ada macam-macam. Ada Jannatul Firdaus, ada Jannatul Ma'wa, ada Jannatul Naim. Orang yang lagi puasa ada Jannatul Royan. Ya, masuk dulu. Kaget pas di dalam kita nak pindah kamar baru lagi. Ya, penting
aku di banyak dosa. Apa aku menyadari kita banyak dosa? Tapi kita berusaha untuk memperbanyak pahala. Ya. Maka sering saya katakan bahwa orang yang baik bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Orang baik adalah orang yang frekuensi perbuatan baiknya lebih banyak daripada perbuatan buruknya. Adalah orang baik. Seorang guru memberikan ujian kepada anak muridnya dengan 10 soal, lalu anak muridnya dapat menjawab 6, maka dia wajib naik kelas karena nilainya di atas 50%. Sesungguhnya dia ada punya salah Pak. Pemilihan kepala desa, jumlah suara mata pilih 300 orang, kandidatnya 2, kandidat A dapat suara 155, kandidat B dapat nilai suara 145, maka yang A wajib jadi kepala desa karena suaranya lebih 5 suara. Sesungguhnya ada 145 orang yang benci dengan dia, yang tidak senang dengan dia. Itulah yang ada. Ya. Apakah istri kita tu baik kalau perangonya? Dah lah. Apakah suami kita tu elok kalau dah lah juga? Biasa. Cuman dibanding-bandingkan dengan baik buruknya, alhamdulillah banyaklah baiknya. Maka kita pertahankan rumah tangga kita. Apakah rumah tangga itu yang sakinah, mawaddah, warahmah, tak pernah bertengkar? Atau bertengkar sehari, elok seminggu, ya bertengkar 2 hari, elok pula 2 minggu, bertengkar pagi ke sore kage, elok pula bertengkar sore ke pagi itu, elok pula di tengah-tengah bertengkar tu lahir anak sekor, kok badan tu lah. Maka dibutuhkan apa? Kita saling bersilaturahmi. Benar. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Mukmin dengan mukmin yang lain itu bersaudara, bahkan adalah satu dengan yang lain saling menguatkan, saling menguatkan. Semen itu keras, batu itu keras, tapi dia harus dicampur dengan air agar merekat. Itu saja tidak cukup, harus ada semen yang merekatkan. Itu saja tidak cukup, harus ada tukang yang piawai cara menyusunnya. Nanti itu semua membutuhkan hal-hal yang lain. Maka seringlah bersilaturahmi. Kalau ada minggu-minggu pagi-pagi, kita minum di mana habis subuh kau, tak ngumpul di Sate Edi, tak ngumpul cuma makan. Kau zuhur kau kita ngumpul di apa pondok kita baik, kebun kita. Jadi macam mana? Bayar masing-masing. Yang penting kita kumpul. Nak mayatkan kawan kan tidak sanggup lagi. Dah gaji tinggal 75%. Tapi kan anak-anak sudah selesai kalau ada. Dan sebenarnya ada peran lagi gawe. Ya dah. Kalau ada kawan kita yang meninggal masuk grup, jangan cuma ada merek Al-Fatihah. Al-Fatihah itu siapa yang maju dah tahu Al-Fatihah kalau bawanya. Innal Allahumma warhamhu. Tapi padahal dia cuma mencet favorit itulah. Tak maju dah juga. Datanglah gitu. Ada. Kalau kamu meninggal, kalau misalnya kalau ada orang tua kita meninggal, siapa harus kita berbuat baik? Berbuat baik kepada kawan-kawan orang tua kita. Ya, maka ceritakan kepada anak kita, nak itu bapakku kawan aku dulu waktu kerja. Jadi kau kalau aku meninggal kaget, jangan kau putus hubungan dengan anak-anaknya. Nah, ketika kita ketemu dengan kawan ayah kita ngomong, ayah, paman aku tahu paman di kawan ayah saya dari kecil dulu. Kalau ada salah dengan paman, tolong maafkan ayah saya. Itu gunanya kita saling bersilaturahmi, ya, minta saling memaafkan. Ya. Sebab salah dengan Allah tinggal taubat. Salah dengan manusia itu sulit itu minta maaf sebelum kita selesaikan dengan sesama manusia. Kita tidak tahu sejarah hidup kita masing-masing. Kalau menurut saya yang paling payah itu minta maaf itu kalau kita mengambil duit negara itu yang payah. Ya. Kalau minjam nyali kerbau sianu tahu berapa? Aku bayar. Kebun sianu dulu pengerot ni bayar. Tapi kalau duit negara payah dia. Ya. Ada cerita kawan saya nyanyi lebih kali kemainan cerita. Tapi tak usah saya sebut nama yang takut bapak kenal kan. Aku jangan menung lah.
ngapa tu menunggu memikirkan dosa masa lalu, tak apalah memikirkan dosa masa lalu. Nah, aku kan soal mikirnya tu Ustaz, aku mikir macam mana dia minta maaf. Nah, minta maaf dosa manusia kau bayar. Aku tu dulu kata dia, gawe aku tu dah berlaku besar dah dosa. Menurut aku dah besar dah. Dan duit aku habis dah banyak dah. Aku ni kan juga suruh buat kegiatan, buatlah jumlah peserta 80 orang. Aku tengok di situ kata dia 35.000 nasi kotak. Aku pengen nak untung, ya aku buatlah beli nasi bungkus. Jadi nasi kotaknya ya narasumber biar aku beli nasi kotak kan. Jadi aku bilang ke rumah makan yang punya NPDP buatlah tanda terima nasi kotak 35.000 kali 80. Nanti narasumber itu aku foto untuk menengokkan kotaknya. Dan apalah kata untuk kita beratur, gitu kan. Cuma kini aku bingung macam mana cara aku nak minta, aku tak tahu juga. Kena kena tu kumpulan duit orang banyak. Ya. Tapi bapak-bapak yakin ada masing-masing. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosa. Amin. Nah, jika kita ada macam itu, caranya sekarang kebutlah buat pahala sebanyak-banyak. Itu lagi jalannya dah. Buat pahala sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan di hadapan Allah pahala kita lebih banyak daripada dosa. Amin. Carilah supaya inilah jalan-jalan solusi yang dapat kita lakukan agar hidup ini namanya hidup ya. Setiap orang pasti punya masalah, tapi setiap orang pasti punya harapan untuk masa depan. Saya rasa bapak-bapak ini lah selesai kalau. Rasanya dalam ini yang pengen niat jadi bupati ada? Tidak. Yang pengen jadi gubernur ada lagi. Yang jadi camat tak mungkin ada. Yang struktural ada. Nah kini kan tinggal sektor lagi. Ya Allah, aku pengen menghabiskan usia ini dengan baik. Yang punya anak 3, yang laki-laki lagi sama istrinya, yang perempuan lah dibawa oleh suaminya. Kini kita berdua balik berdua. Bedanya dulu berdua pengantin baru minyak harum, ini mulai berubah minyak kayu putih. Benar, minyak parah. Benar. Apa aku tengok wajah bapak ni manis kalau kecil ni. Yang dipentingkan dalam hidup ini ridho dengan semua keadaan dan ditentukan oleh Allah. Ya. Alarmnya berbunyi. Bukan panggilan, ada bikin tadi jam 11:55. Pas kan? Panjang pendek sama amplop 8 lem juga. Jadi itu berapa JPL? Satu JPL apa 2 JPL? Ya, jadi dari mati Allah sama dikit lagi lah ya. Maka itulah disebut oleh kata Imam Syauqi, innamal mar'u ahadisun ba'dahu fakun hadisan hasanan limuru'ah. Orang yang tidak ada, dia akan menjadi cerita bagi mereka yang masih hidup. Kita telah banyak membuat cerita dan itu akan diceritakan saat kita tidak ada lagi kan? Nah biasanya kalau Pak Kepala Dinas itu kalau selesai jabatan diambil fotonya, diletakkan di aula, kadang di ruangan kepala kantor Kepala Dinas itu. Ini gambarnya, ini namanya, ini periodenya, ini gambarnya, ini namanya, ini periodenya. Naik berderet, selamatkan untuk berdiri. Orang masuk dia kata ya Allah, aku nikmatnya kerja di sini saat beliau inilah kepala. Baiknya orangnya, tutur katanya sopan, orangnya baik, lemah lembut, ya Allah, adik-adik. Tapi ngapa pola orang baik macam beliau ini cepat yang mati. Kalau boleh aku tarik lagi dia jadi kepala. Tengok belah ke sebelahnya. Nah kalau setan sekongkol di mampat dia tu masih dia macam dia memang punya dunia. Artinya kita akan diceritakan saat kita sedang tidak ada. Biasa dalam hidup ada. Ya. Kan diceritakan. Kalau orang jalan sholat jenazah itu kan biasanya imam ke depan pegang keranda bagian kepala ngomong sama jamaahnya. Saksikan bersama-sama
hati enak ucapannya. Kalau belakang ya itulah maka dalam istilah Imam Syafi'i itu waladan ka ummuka ya bena adam wan nas bagian yadhakuna surura fa'mal li nafsika an takuna iza baqau fi yaumi mautik dhahika masrura. Kamu dilahirkan dari perut ibumu dalam keadaan menangis dan orang-orang di sekelilingmu tertawa dan bergembira karena kelahiranmu. Maka berbuat dan beramallah yang membuat kamu tersenyum ketika meninggalkan dunia ini, sedangkan orang di sekelilingmu menangis dan berduka cita karena kehilangan. Itu kita pengen hidup ini, kita datang orang senang, kita pergi orang merasa kehilangan. Kehadiran kita diharapkan, ketiadaan kita dirindukan. Dan itu tidak perlu pangkat tinggi, kayu-rayu, dan yang penting kita ramah dengan siapapun, tidak memilih siapa kawan, karena hidup adalah untuk senantiasa berbagi kepada orang lain. Kun kal yadain wala takun kal uzunain, kata Imam Al-Ghazali. Jadilah kamu seperti dua tangan, jangan kamu seperti dua telinga. Telinga tidak pernah nyatu, ini ke depan, saya ke belakang, saya ke belakang, saya ke depan. Tapi tangan lihat, ketika tangan kanan gatal, tangan kiri datang menggaruknya. Ketika tangan kiri gatal, tangan kanan datang menggaruknya. Kalau keduanya gatal, dia main garukan. Itulah dia tahu tupoksi masing-masing, tugas pokok dan fungsinya. Yang baik bagian yang kanan. Ada salaman tangan kanan, makan tangan kanan, ambil duit tangan kanan. Yang kiri tidak pernah iri karena dia tahu bagian cleaning service, wilayah mobilisasi. Tidak pernah dia marah. Tapi yang kanan juga tidak sombong. Ketika dia ke pasar belikan jam tangan, sampai di rumah jam diletakkan di tangan kiri. Ya. Jadi kalau kata orang, kalau ada orang yang pakai jam di tangan kanan, ciri-ciri orang yang pelit atau orang. Atau orang. Ayo. Pindah kelas. Mitos kita dipercaya ya. Bapak Ibu hadirin rahmati Allah, itu pun mingla berbunyi ya, kode itu harus berhenti. Kusangka terbit bulan purnama, ternyata bintang tak muncul jua. Demikian digelar ceramah, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah. Kalaulah ada sumur di ladang, bolehlah ibu menumpang mandi. Kalau tidak ada lagi sumur di ladang, tolonglah jangan sampai ibu dah mandi ya. Kalau ada sumur di ladang, buatkan susu segelas lagi. Kalau ada umur kita panjang, tolonglah aku diundang sekali lagi ya. Asal cocok perundingan kita. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Ya Allah, sinari hati kami dengan sinaran hidayah-Mu sebagaimana Engkau menyinari bumi ini dengan sinaran matahari. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dosa kami, maafkan kesalahan kami, maafkan kesalahan semua kedua orang tua kami. Ya Allah, sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Allahumma tawil umurana, ya Allah, panjangkan umur kami, wasahi ajsadana, sehatkan jasad kami ya Allah, wa nawwir qulubana, sinari hati kami ya Allah, wasabbit imanana, tetapkan iman kami ya Allah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah, wa syarri dunya wa syarril akhirah, wa faradallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina